Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim kontra yang telah memaparkan argumentasinya. Saya akan menanggapi argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra yang sebenarnya sudah sangat jelas bahwa argumentasi-argumentasi tersebut tidak disesuaikan dengan kondisi dan juga perkembangan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Argumentasi yang pertama yaitu terkait dengan daerah 3T, ada 62 kabupaten dan kota. Sedangkan seperti yang kita ketahui beberapa bulan terakhir telah diselenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Dan hasilnya pun sebenarnya banyak sekali yang optimal, hanya sedikit yang belum optimalnya. Lalu kenapa kita harus memikirkan yang belum optimal? Justru kita harus memperbaiki yang belum optimal dan mengoptimalkan yang sudah baiknya. Otomatis yang kita pikirkan adalah bukan tentang menghilangkan perkuliahan daring, tapi mengoptimalkan perkuliahan daring agar lebih baik lagi. Dan pun ketika kita menjalankan pembelajaran secara daring, toh masih bisa-bisa saja berjalan. Selanjutnya yang kedua terkait dengan survei menonton televisi. Tidak semua perkuliahan atau pembelajaran daring itu diselenggarakan dengan menonton video, tapi juga ada yang diselenggarakan melalui audio di WhatsApp, melalui berkirim pesan. Itu pun menjadi salah satu hal yang sebenarnya efektif dan perlu kita biasakan. Karena berdasarkan survei, sudah 180 juta yang diselenggarakan oleh Statista, itu sudah 180 juta orang telah memiliki gawai. Otomatis melalui hal tersebut sesungguhnya kita sudah siap dalam menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran daring ini, karena pengguna gawai pun rata-rata adalah usia produktif. Lalu yang selanjutnya, pandemi akan berakhir, tapi kita belum tahu pandemi akan berakhir kapan, dan sudah sangat jelas bahwa 1 semester ke depan kita akan menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Jikalau 6 bulan dan juga ditambah 3 bulan terakhir selama semester yang lalu kita sudah menyelenggarakan pembelajaran daring, otomatis sudah bisa kita katakan bahwa sesungguhnya percobaan tersebut sudah kita lakukan dan kita akan siap menyelenggarakan pembelajaran daring secara permanen sampai seterusnya. Jadi justru ketika pandemi berakhir bukan berarti kita harus menghentikan pembelajaran daring, tapi justru harus melanjutkan karena kita sudah terbiasa dengan pembelajaran daring. Dan jika dilihat sesungguhnya pembelajaran daring ini pun bisa dioptimalkan. Lalu yang selanjutnya terkait dengan jurusan atau sekolah tertentu seperti SMK ataupun jurusan di bidang kesehatan. Jurusan di keperawatan telah menyelenggarakan praktikum secara daring dan setelah dianalisis justru hasilnya asesmen atau pengkajian yang dilakukan lebih baik dibandingkan perkuliahan secara luring. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perkuliahan daring ini dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan untuk yang jurusan kesehatan ataupun yang jurusan yang lainnya. Dan untuk ujian praktikum pun bisa diselenggarakan secara daring karena kita bisa menyelenggarakannya dengan siaran langsung. Untuk alat-alat bisa kita kirimkan ke rumah yang bersangkutan atau kita bisa sepakati dari awal agar kita bisa persiapkan. Tentu hal kemarin mungkin semester yang lalu ada kendala karena memang persiapannya masih sedikit. Untuk secara permanen kita bisa mempersiapkannya secara matang. Hal-hal teknis seharusnya sudah kita bisa persiapkan dengan matang juga. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian tanggapan dari saya.